Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi analisis arus kas pendanaan kita. Di sini kita pertama harus melakukan analisis terhadap liabilitas dan ekuitas, gitu ya. Kita tarik dulu mind mapnya, ini ya. Kita akan mengeksplor liabilitas dan ekuitas. Secara prinsip, yang dibilang atau yang disebut dengan liabilitas, yaitu berarti kan janji ya, obligasi atau kewajiban pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan, future payment, bisa berupa kas, uang real gitu ya, atau jasa. Kalau utangnya itu berupa jasa dan atau aset-aset lain yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban. Nah, bentuknya liabilitas itu bisa financing ya. Bisa juga operating sebenarnya. Kewajiban-kewajiban yang financing itu apa? Kewajiban-kewajiban yang masuk ke financing liabilities itu adalah yang berasal dari aktivitas pendanaan. Ya. Apa itu aktivitas pendanaan? Ya, berarti kan sekali lagi tidak lepas dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas misalnya apa? Nah, ini disebutkan misalnya hutang jangka panjang atau obligasi, atau hutang jangka pendek yang short term, itu juga liabilitas. Terus misalnya leasing yang capital lease ya, capital lease itu juga liabilitas. Terus current portion of long term liabilities, porsi dari kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo, ini juga masuk ke financing activities. Interest payable apalagi ya, hutang bunga itu masuk dalam financing activities. Nah, satu lagi itu adalah yang berasal dari operating ya. Operating liabilities ini ya berarti semua kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Misalnya apa? Misalnya utang dagang ya, utang ke supplier untuk bahan baku. Itu kan berarti kewajiban tuh timbul dari pembelian bahan baku. Bahan baku kaitannya dengan proses bisnis untuk operasional sehari-hari perusahaan gitu. Itu masuknya ke operating liabilities. Bisa juga unearned revenue, revenue yang diterima terlebih dulu gitu ya. Itu juga kewajiban kan, artinya harus dilakukan di masa depan kan. Nah, itu terkait dengan operating liabilities. Berikutnya advance payment, penerimaan uang muka, itu juga sebuah liabilities yang terkait dengan aktivitas operasional dari perusahaan. Utang pajak juga terkait dengan aktivitas operasional perusahaan kan, karena dihitung dari profit gitu ya, profit before tax. Terus pensiun, kewajiban pensiun ya jelas karena terkait dengan kewajiban perusahaan terhadap pegawainya. Pegawai kan untuk pegawai kan menjalankan kegiatan operasional perusahaan ya, makanya masuk ke operating liabilities. Gaji, utang gaji apalagi udah jelas, dan operating expense yang lain. Nah, itu kita bisa bedakan menjadi dua ini, financing liabilities dan operating liabilities. Nah, sebenarnya ruang lingkup kita di dalam melakukan analisis arus kas pendanaan ini lebih ke financing liabilities. Semua kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Terus kemudian juga bisa diklasifikasikan menjadi current dan non current. Nah, ini refresh saja ya dari yang kalian sudah pelajari dari principle accounting, dari pengantar akuntansi ya. Kalau yang current itu jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan dibayar dengan current asset kan gitu ya, settlementnya dengan current asset. Nah, biasanya current liabilities dicatatnya di maturity
value, bukan di present value-nya itu. Dan kemudian jatuh tempo dalam waktu jangka pendek atau bisa dibilang kurang dari 1 tahun. Nah, kalau yang non current, yang aset tidak lancar, berarti dia harus dibayar jatuh temponya lebih dari 1 tahun, jangka panjang ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang non current liabilities, nah ini kita perlu berhati-hati ya, karena macam-macam nih bentuknya, macam-macam instrumennya gitu. Nah, setiap instrumen, setiap bentuk itu assessment dan measurementnya, gimana kita melakukan assessment, evaluasi dan pengukurannya tentu berbeda-beda, memerlukan atau membutuhkan pengungkapan tertentu dari karakteristik-karakteristik yang muncul di setiap instrumen tadi, yang berupa bisa restriction ya, pembatasan, atau covenant. Covenant itu jaminan-jaminan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Misalnya apa nih? Misalnya kalau di dalam non current ini ya, kita perlu melihat misalnya kalau ngomongin tentang obligasi, berarti ada kupon. Kita perlu lihat kapan jatuh tempo, kita lihat conversion privilege, bisa di-convert menjadi saham misalnya, yang hybrid securities ya. Hybrid securities ini perlu kita lihat seperti apa. Call features ya, apakah bisa di call oleh si issuer sebelum jatuh tempo ya, kemampuan atau fasilitas dari obligasi yang bisa ditarik, bisa di redeem ya sebelum jatuh tempo. Terus kemudian subordination provision, jadi terkait dengan klasifikasi kategorisasi dari debt itu ya, dari yang junior sampai yang senior seperti apa. Terus statusnya apakah dia itu menjadi jaminan kolateral ya, jaminan dari perusahaan. Kan ada ya kadang satu pinjaman itu kolateralnya adalah besaran dari debt to equity ratio. Nah, ini kan besaran debt misalnya diatur ini nggak boleh lebih dari 70%. Nah, ini kan berarti dari sisi debt-nya ini menjadi jaminan ya. Soalnya kalau debt to equity rasionya nanti melebihi 70%, maka jaminan ini akan tercall gitu. Nah, ini yang perlu juga dilihat. Terus sinking fund requirement. Nah, ini penyisian ya. Penyisian dari pembayaran obligasi, misalnya apakah disyaratkan disisihkan tersendiri, dibuat escrow account, penampungan tersendiri gitu, jadi nggak nunggu sampai maturity date-nya baru dibayar, tapi sebelumnya itu sudah dilakukan penyisihan gitu. Dan revolving credit provision lainnya, jadi apakah bisa di revolve atau enggak, bisa diputar lagi, bisa di refinancing lagi atau tidak. Nah, itu berbagai macam restriction and covenants tadi ya, parameter-parameter yang kita perlu baca dan kita perlu lihat di dalam disclosure, di dalam CALK perusahaan kalau kita menganalisis sebuah non current liabilities, terutama yang ini tadi ya, non current masuk ke dalam financing activities. Terus berikutnya kalau kita ngomongin liabilities ya, dia biasanya senior ya ketika kita bandingkan dengan equity holder. Apa maksudnya senior? Senior ini ketika perusahaan pilot, maka hasil dari penjualan aset ini diutamakan ke namanya bondholder dulu ya, bondholder atau lender. Jadi yang ada di sisi liabilitas. Nanti equity-nya ada di bawahnya. Setelah semua bondholder dan lenders ini mendapatkan pengembalian, gitu. Itu disebut dengan senioritas di dalam instrumen pendanaan. Berikutnya, bagaimana kita sebagai analis keuangan melakukan analisis
liabilitas. Nah, pertama langkah-langkah umumnya gitu ya. Coba lihat dulu parameter, karakteristik atau syarat-syarat ya, terms of indebtedness-nya dari sebuah instrumen pendanaan, misalnya obligasi. Coba lihat dulu kapan dia jatuh tempo, interest rate-nya berapa, kuponnya berapa, terus dia itu dibayarkan annual kah, semi annual kah, quarterly kah gitu ya. Nah, itu payment pattern-nya kita harus tahu. Kemudian jumlahnya berapa, prinsipalnya berapa, kuponnya juga berapa, yield-nya berapa. Nah, ini kita analisis atau kita identifikasi terlebih dulu. Terus kemudian coba juga baca atau coba identifikasi tentang restriction on deploying resources and pursuing business activities. Jadi ini lebih terkait dengan misalnya kita mendapatkan atau perusahaan mendapatkan pinjaman gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan spesifik di dalam perjanjian kredit itu yang mengharuskan penggunaan dari pinjaman itu untuk apa saja. Nah, itu kadang ada tuh perjanjian kredit seperti itu. Jadi misalnya mendapatkan pembiayaan dari sindikasi bank internasional gitu. Nah, bisa saja di perjanjian kreditnya mengatur bahwa nanti uang yang dipinjamkan ini gitu ya, yang diperoleh dari sindikasi bank ini itu hanya boleh digunakan untuk membeli barang-barang yang berasal dari negara tertentu. Nah, itu yang disebut dengan restriction on deploying resources and pursuing business activities. Jadi dari sini kita sebagai analis ya melihat bahwa ini ada pembatasan nih, ada sebuah ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, yang harus dipenuhi oleh si perusahaan ketika dia mendapatkan pinjaman dari lenders tertentu gitu, dari bank-bank tertentu, dari pemberi pinjaman tertentu. Ini kan membatasi fleksibilitas operasional bisnisnya ya sebenarnya, karena udah terkunci. Tapi memang kadang ini sebuah praktek yang tidak terhindarkan begitu, karena biasanya memang penjualan aset yang besar, yang mahal itu disertai dengan sekalian pembiayaannya dari mana. Jadi sudah kekunci gitu, sudah dikunci. Nah, itu di satu sisi ada unsur kemudahan juga, tapi di sisi lain itu ada restriksi yang kemudian harus diperhatikan gitu, karena memang menjadikan tidak fleksibel. Terus kemudian berikutnya perlu juga nanti dilihat ability and flexibility. Jadi kemampuan dari perusahaan dan fleksibilitas dari perusahaan untuk mendapatkan pendanaan berikutnya gitu. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Ketika misalnya sudah ada restriction on deploying resources, jadi perjanjian kredit yang sudah direstriksi, nah ini masih fleksibel nggak perusahaan untuk bisa mendapatkan pendanaan lain gitu. Nah, itu masuk ke dalam ability and flexibility ini. Nah, ini masuk di dalam komponen ketiga ini ya, yang perlu kita analisis. Seberapa fleksibel, seberapa mampu perusahaan untuk bisa mendapatkan pendanaan lanjutan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Terus kemudian coba juga lihat bagaimana pemenuhan dari working capital ya. Jadi modal kerja itu kan penting untuk daily operational business ya, kegiatan bisnis sehari-hari. Kalau aset atau komponen dari misalnya pabrik ada, terus kemudian mesin produksi ada, tetapi modal kerjanya nggak ada atau modal kerjanya tidak bisa didapatkan oleh perusahaan, ya jadi percuma kan ya. Jadi perusahaan nggak bisa menjalankan aktivitas bisnisnya juga karena bahan bakunya misalnya tidak diperoleh gitu. Jadi pemenuhan terhadap working capital itu juga perlu dilihat ketika kita menganalisis liabilities. Berikutnya juga kita lihat juga parameter-parameter seperti debt to equity. Ya, ini yang tadi ya disebutkan, ini bisa jadi covenant ya, bisa jadi jaminan gitu bahwa debt to equity ini
dipersyaratkan tidak boleh lebih dari tingkat tertentu gitu. Nah, kalau terlanggar atau dilampaui maka menjadikan perusahaan itu default. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Terus hal berikutnya yang perlu dilihat di dalam analisis liabilitas itu adalah dilutive conversion yang diakibatkan atau yang terkait dengan liabilities tertentu. Nah, ini kita kaitkan dengan misalnya di video sebelumnya kita bicara tentang convertible bond. Convertible bond itu liabilitas ya, masuk ke dalam komponen kewajiban jangka panjang lebih tepatnya, dan dengan dia mempunyai fitur obligasi konversi, maka ketika jatuh tempo dia bisa menjadi atau bisa dikonvert menjadi saham gitu. Nah, ketika opsi itu diambil oleh si bondholder, maka jumlah saham yang beredar kan akan makin banyak, dan dengan makin banyaknya saham yang beredar ini maka pemegang saham yang existing akan terdilusi gitu ya, akan turun hak votingnya, akan turun hak suaranya ketika RUPS. Nah, itu disebut dengan dilutive conversion. Tentu sebagai pemegang saham existing akan sangat berhati-hati ya dengan instrumen-instrumen investasi seperti ini, karena itu tadi akan berpengaruh terhadap hak suara yang dimiliki gitu, karena pemegang sahamnya menjadi lebih banyak kan gitu ya. Kalau melampaui porsi tertentu kan memang akan sangat berpengaruh terhadap hak voting yang sebelum-sebelumnya dimiliki oleh pemegang saham existing. Nah, itu perlu hati-hati tuh tentang dilutive conversion, umumnya ini dari hybrid securities. Terus kemudian berikutnya hati-hati juga tentang prohibition disbursement dari misalnya dividen. Nah, ini masuk ke liabilities juga sih ya, karena ketika ada pembatasan tertentu misalnya tentang pengeluaran dividen gitu-gitu, misalnya tidak boleh dibawa ke luar negeri gitu dividennya. Nah, itu kan menjadikan bisnis juga tidak fleksibel ya, maksudnya strict gitu. Nah, dilihat dari sudut pandang shareholder atau investor, ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan ya, perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan bisnis. Ini tentunya karena perspektif yang digunakan adalah investor yang dia itu punya investasi di banyak negara ya, investor global gitu. Jadi di mana dia berinvestasi, apakah kemudian dia dapat mengambil hasil investasi yang sudah dia lakukan di negara tertentu dibawa pulang ke negaranya sendiri, itu menjadi satu hal yang diperhatikan. Nah, itu ya analyzing liabilities.